Lovers, kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Mulai dari tagar STY out yang heboh di media sosial, sampai komentar pedas tapi masuk akal dari fans Vietnam. Ada juga pernyataan tegas dari Erick Thohir yang langsung disampaikan ke media Inggris, dan semua akan kita bahas tuntas di sini. Wah, ada yang menarik nih. Tagar STY out yang digaungkan netizen Indonesia ternyata sampai ke telinga fans Vietnam. Tapi bukannya ikut nyinyir, mereka justru balik menegur kita. Menurut mereka, mengevaluasi pelatih gara-gara Piala AFF, itu cuma turnamen sampingan aja. Netizen Vietnam di media dan Tri bilang, jangan berharap terlalu banyak di turnamen sampingan, fokus aja ke Piala Dunia. Mereka juga menyoroti kalau ganti pelatih itu belum tentu bikin timnas juara. Ya, bener juga sih. Lihat aja Arab Saudi dan juga Australia, ganti pelatih malah makin kacau kan? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah evaluasi Shin Tae-yong memang terlalu dini atau justru ini langkah? Fans Vietnam tegur fans timnas Indonesia, gegara Piala AFF sampingan aja mau pelatihnya out. Ya, ramai tagar STY out yang digaungkan netizen tanah air turut menjadi sorotan masyarakat Vietnam. Bahkan ternyata masyarakat Vietnam malah meminta timnas Indonesia pertahankan Shin Tae-yong. Ya, tagar STY out ramai menggaung di berbagai platform media sosial usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Langkah skuad Garuda diketahui terhenti di babak penyisihan grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri memastikan evaluasi akan dilakukan di skuad timnas Indonesia. Sontak, sejumlah pihak pun tampak meminta Shin Tae-yong didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, ada banyak pihak yang tetap mendukung Shin Tae-yong. Sebab terlepas dari hasil di Piala AFF 2024, ada banyak perkembangan dan kiprah manis di skuad Garuda selama ditangani oleh Shin Tae-yong. Hasil dari Piala AFF 2024 sendiri dinilai kurang maksimal karena memang skuad Garuda tak diperkuat para pemain inti lantaran ajang ini tak masuk agenda FIFA sehingga sulit memanggil para pemain utama. Shin Tae-yong akhirnya menurunkan para pemain muda yang tujuan awalnya memang menambah pengalaman mereka. Dukungan pun ternyata diberikan juga oleh masyarakat Vietnam. Meskipun pertemuan timnas Indonesia melawan timnas Vietnam kerap sengit, masyarakat Vietnam ternyata tetap mendukung Shin Tae-yong untuk tetap bertahan. Hal ini seperti kata masyarakat Vietnam yang dilansir dari media Vietnam dan Tri pada Selasa. Indonesia sudah melihat masalahnya, jangan berharap terlalu banyak pada turnamen sampingan. Mereka benar-benar bodoh. Coba bandingkan lolos Piala Dunia dengan AFF. Fokus aja lolos Piala Dunia, kami mendukung kalian. Menang dan kalah itu ya biasa, hasilnya adalah ujian kualitas. Ajang latihan untuk cita-cita masa depan, jangan ganti pelatih demi menjaga stabilitas. Demikian dikatakan netizen bernama Tuong Tang itu. Dan perkataan mereka benar juga ya, tak semudah itu loh mengganti pelatih. Apakah setelah STY diganti timnas Indonesia akan juara? Oh, belum tentu juga kan? Salah satu contoh, timnas Arab Saudi dan juga timnas Australia. Udah ganti pelatih, performa malah menurun. Next, kita ke kabar dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam wawancaranya dengan Reuters, Erick menegaskan bahwa timnas Indonesia punya potensi besar untuk berkembang. Oke, lupakan kegagalan di AFF karena saat ini fokus Garuda ada di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain di Maret nanti. Jika menang, Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi. Ini jadi ajang pembuktian bagi Shin Tae-yong, dan Erick Thohir percaya bahwa stabilitas dan regenerasi tim adalah kunci utama. Erick juga mengatakan, kami adalah raksasa yang tertidur dan inilah saatnya untuk bangkit. Wah, optimis banget ya Pak. Apakah Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi di level dunia? Ya, kita tunggu bersama-sama. Selain itu di sisi lain, pengamat sepak bola Bungkus juga angkat bicara. Menurutnya, kegagalan di AFF 2024 itu harus jadi bahan introspeksi, bukan ajang mencari kambing hitam. Fokus utama ada di kualifikasi Piala Dunia, bukan menyesali hasil di turnamen regional. Tapi Bung, yaitu kita juga harus menyoroti lini depan timnas nih yang dinilai kurang tajam. Meski ada banyak pergantian pemain, Indonesia masih kesulitan untuk mencetak gol.
Ini yang jadi PR besar untuk Shin Tae-yong dan jajaran pelatih Garuda. Apakah timnas bisa memperbaiki lini serang dan memaksimalkan potensi pemain muda? Ya, tentunya kita menantikan perkembangan berikutnya ya. Oke, kita bahas untuk informasi yang kedua nih, Sobat Kamus Bola. Lupakan AFF, Erick Thohir langsung sampaikan ini kepada media Inggris. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan terus bergerak maju. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret nanti, Indonesia akan menantang Australia dan juga Bahrain. Kemenangan pada laga itu akan membuat posisi pasukan Shin Tae-yong lolos ke babak selanjutnya. Ini menjadi ajang pembuktian bagi Shin pasca kegagalan di ASEAN Cup 2024 lalu. Kepada media asal Inggris, Reuters, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Apalagi, skuad Garuda merupakan salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya, butuh kerjasama di semua sektor agar bisa membuat Indonesia bangkit. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita adalah raksasa yang tertidur, dan inilah mengapa kita harus membuat program bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. PSSI sejauh ini juga terus berusaha untuk menambah kekuatan timnas, salah satunya lewat pemain keturunan. Apalagi target mereka cukup tinggi, yakni untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Pada edisi terakhir, Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah di babak playoff. Kata Erick Thohir, kami beruntung banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri. Percaya pada proyek ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade, dan inilah mengapa semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke tanah kelahiran mereka, karena itu adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek mereka. Dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka. Sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami capai. Selain itu, Erick Thohir juga memastikan akan terus melakukan perbaikan di Liga Indonesia. Di sisi lain, klub juga harus memiliki tim muda yang kuat agar bisa menjalankan regenerasi dengan baik. Tentunya semua akan bermuara kepada timnas yang lebih kuat. Erick Thohir menambahkan, pihaknya telah membersihkan liga dan telah bekerja sama dengan Federasi Jepang untuk membersihkan wasit. Jika kita memiliki lebih banyak klub yang fokus pada hal-hal mendasar, kita dapat mengembangkan bakat kita. Tentu saja kami sedikit unik ya, karena kami mencoba melakukannya dari puncak ke piramida ke bawah. Kami akan melanjutkan program ini untuk membangunkan raksasa yang tertidur di peta sepak bola dunia. Sementara pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa dengan Bungkus mengatakan timnas sepak bola Indonesia harus segera mengevaluasi diri dari kegagalan dalam ASEAN Cup 2024 dan kembali fokus untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Bungkus, jajaran pelatih dan pemain itu harus benar-benar banyak belajar dari kegagalan dalam sebuah turnamen se-Asia Tenggara itu. Mereka diminta segera bangkit, memperbaiki kesalahan, dan berjuang untuk target yang lebih besar. Lebih baik semua introspeksi dan belajar dari kegagalan ini. Indonesia masih punya target yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret nanti, kata Bungkus. Ya, Kusnaini membeberkan, skuad Garuda tidak perlu lagi mencari-cari kambing hitam dalam kegagalan ASEAN Cup 2024 ini. Mereka lebih baik menggunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri lolos ke ajang internasional yang jauh lebih prestisius, yakni Piala Dunia 2024. Tak ada gunanya menyalahkan wasit yang beberapa keputusannya kurang akurat, ujar pengamat senior itu. Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa STY harus menaruh perhatian lebih untuk lini depan timnas. Sebab, sudah berbagai perubahan dengan pergantian pemain dibuat oleh pelatih, tapi para penyerang hingga saat ini masih kurang tajam dalam membobol gawang lawan.